Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya di channel Hans Barber ini, channel yang membahas seputar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, mohon dibantu subscribe, like, dan share ya teman-teman, agar channel ini berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video terbarunya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke videonya. Video kali ini kedatangan rambut yang ikal, keras, dan susah diatur teman-teman. Jadi dia minta rapikan saja menurut serapi-rapinya lah, sepantasnya, seenak dilihatnya. Dan kali ini kita memotong rambut undercut teman-teman. Jadi bagian sampingnya itu nanti bagian bawahnya itu kita close clipper saja, tidak menggunakan trimmer karena dia tidak pengen terlalu tipis banget sampai habis, nggak mau. Oleh karena itu kita langsung eksekusi teman-teman. Jadi bagian awal kita membuat pola awal menggunakan guard nomor 2 seperti biasa. Dengan tuasnya itu langsung kita close teman-teman. Kita tinggi untuk pengambilan pertama. Dan untuk ini langkah selanjutnya kita menggunakan guard nomor 1 teman-teman. Dengan tuasnya itu langsung kita close. Jadi kita membuat guard line menggunakan guard nomor 1 ini teman-teman, karena dia bagian bawahnya itu nanti tidak pengen terlalu tipis. Jadi kita buat 0 clipper saja tanpa menggunakan trimmer teman-teman. Dan untuk video kali ini alhamdulillah kita saya usahakan untuk menampilkan semua bagian, karena kemarin ada yang request teman-teman kita, katanya bang tampilin semua biar lebih paham, biar lebih ngerti. Oke, sekarang saya usahakan untuk menampilkan semuanya teman-teman. Nah, setelah kita close dengan guard nomor 1 itu kan membuat guard line teman-teman, membuat garis. Nah, itu kita menghilangkan garisnya masih menggunakan guard nomor 1, dengan tuasnya itu kita open teman-teman. Jadi tekniknya seperti itu. Kita buat dulu polanya dengan tuas close. Nanti untuk menghilangkan garis nomor 1-nya itu kita openkan untuk tuasnya teman-teman. Dan tekniknya seperti itu, kita square supaya dia tidak mencoak untuk bagian atasnya lagi tuh teman-teman. Jadi dia pas memotong di bagian garisnya, tekniknya menggunakan teknik square teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mengikuti channel ini dari awal mungkin sudah tahu teknik square. Teknik square itu di ujung-ujungnya itu kita buang sedikit keluar teman-teman. Dan untuk bagian bawah seperti di awal tadi sudah saya jelaskan sedikit. Jadi bagian bawah ini menggunakan clipper saja tanpa guard, dengan tuasnya itu kita close teman-teman. Kita close, tetap kita close. Kita buat guard line-nya lagi untuk bagian bawahnya. Kita buat polanya lagi supaya dia nanti berurutan teman-teman. Jadi bagian bawah ya bergradasi lah nanti intinya. Kenapa sih sisakan sedikit di situ yang bergaris itu? Nah, itu nanti tuasnya itu nanti kita open teman-teman. Kita open supaya dia meningkat gradasinya. Jadi dalam teknik mencukur ini usahakan kita ada struktur teman-teman. Jadi maksud berstruktur di sini tuh, jadi kita tuh tiap nyukur kepala orang itu harus ada step by stepnya teman-teman. Step by step yang positif kita lakukan, mana dulu yang harus kita lakukan, mana dulu yang kita harus dahulukan. Nah, itu kita harus patenkan teman-teman, supaya kita pas ketemu customer itu tidak bingung lagi teman-teman dalam memulai awalnya kayak mana. Nah, itu kita sudah tidak bingung lagi teman-teman. Jadi langsung gasa, dan itu mengurangi rasa nervous kita. Kalaupun ada yang requestannya susah atau requestannya banyak yang susah dilakuin karena rambutnya tidak sesuai atau bagaimana, itu bisa menghilangkan rasa nervous kita teman-teman. Jadi
tingkat kepercayaan diri kita itu dengan adanya format itu, dengan adanya step by step yang sudah kita patenkan. Nanti kalau ada customer yang datang, nanti kita tinggal merangkai di kepala kita, oh ini nanti stepnya begini. Nah, itu memudahkan kita sekali teman-teman. Oleh karena itu, saya harap teman-teman bisa mengenali diri kalian. Setiap orang itu cara mencukurnya beda-beda teman-teman. Step by step cara mencukurnya itu beda-beda. Oleh karena itu, temukan step by step diri kalian sendiri supaya itu memudahkan kalian dalam menguasai atau dalam melayani customer, rambut-rambut customer atau permintaan customer. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke videonya. Nah, video kali ini kita menghilangkan garis yang kita buat dengan levernya close tadi teman-teman, yaitu kita pudarkan garisnya menggunakan lever open teman-teman, supaya garisnya menghilang dan memudar dan tampak dari jauh cukuran kita itu rapi teman-teman. Bukan hanya dari dekat, dan dari jauh pun itu rapi. Oleh karena itu, cara menghilangkan garisnya seperti itu teman-teman. Dan untuk step selanjutnya, supaya yang tanpa menggunakan guard dan menggunakan guard tadi itu connect teman-teman, kita menggunakan guard 0,5 teman-teman, supaya menghubungkan antara clipper bawah dengan guard yang atas tadi itu nyambung teman-teman. Tidak ada garis, tidak ada yang masih menebal, tidak ada yang masih tipis. Nah, itu kita konekkan atau kita haluskan menggunakan guard 0,5 teman-teman. Kita samakan ukurannya sebelah kanan, sebelah belakang, sebelah kiri, supaya dia benar-benar jos gradasinya teman-teman. Karena kalau cukurannya tidak terlalu tipis untuk bagian bawah itu, menghaluskannya itu gimana ya, kurang terlihat halus kalau menurut saya, karena dia tingkatannya itu hanya di clipper saja teman-teman, bukan di trimmer. Kalau di trimmer itu terlihat sekali halusnya, itu terlihat sekali, mana yang belum rapi itu terlihat sekali. Jadi kalau masih menggunakan clipper saja itu tidak terlalu terlihat, tapi kita usahakan bergradasi teman-teman. Kita usahakan membayang. Jadi setiap cukuran kita, apapun permintaan customer itu, usahakan gradasi itu harus kita terapkan teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya ini kita menggunakan teknik overcomb teman-teman. Jadi teknik overcomb itu seperti ini. Teknik overcomb terbagi menjadi dua teman-teman, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nanti kalaupun kalian pengen mendalami lagi teknik overcomb, nanti saya tambahkan di kolom deskripsi. Jadi silakan dulu tonton video tentang overcombnya. Habis itu kita kembali lagi ke sini teman-teman. Soalnya agar kita benar-benar paham dalam menggunakan teknik overcomb ini. Jadi di dalam video tersebut saya spill sedikit, itu terbagi menjadi dua teman-teman. Nah, vertikal dan horizontal, dan biasanya untuk vertikal itu seperti ini, itu dalam pembuatan detail saja teman-teman. Jadi teknik overcomb yang vertikal dalam menjelaskan detail, dalam menerangkan detail saja. Nah, kalau horizontal itu memotong bagian atas teman-teman. Jadi bagian-bagian yang offset, bagian-bagian yang masih jigrak bagian atasnya itu, nah itu kita potong atau kita samarkan, kita konekkan menggunakan teknik overcomb horizontal. Kalau seperti ini vertikal, karena dia vertikal itu lurus ke atas, horizontal itu ke samping teman-teman. Agak ribet ya ininya, sepertinya apa istilahnya, tapi yang saya pelajari dari dulu itu seperti itu teman-teman. Ada yang vertikal, ada yang horizontal, sebenarnya sama aja penyebutannya itu lurus dan nyamping, tetapi kan lebih estetik lagi kalau kita menyebutkan horizontal dan vertikal teman-teman, supaya kita lebih apa ya, istilah-istilah kita itu lebih keren aja teman-teman. Oleh karena itu ya nggak apa-apa lah, yang penting kita ngerti intinya nyamping dan lurus ke atas.
Dan untuk step selanjutnya ini kita beri garis tepi teman-teman, tidak lupa, karena dia ini hanya menggunakan clipper saja bagian bawahnya, jadi masih bisa kita buat garis tepinya walaupun tidak terlalu kelihatan banget teman-teman. Tapi tetap harus kita berikan, harus kita buat supaya cukuran kita tuh lebih tambah berbentuk dan lebih rapi aja teman-teman. Dan biasanya untuk bagian belakang ini saya beri natural saja teman-teman, jadi tidak saya garis, tidak saya buat garis tepi, saya beri natural saja dengan menipiskannya teman-teman, supaya dia terlihat lebih tipis bagian bawahnya. Tapi untuk bagian samping tetap saya beri garis tepi teman-teman supaya dia lurus. Dan untuk menerangkan garis tepinya nanti itu kita menggunakan razor teman-teman, supaya dia terlihat lebih tajam dan lebih bersih teman-teman bagian garis tepinya. Nah ini dia. Jadi cara menggunakan razor itu seperti ini teman-teman. Untuk saya, versi saya pelan-pelan saja teman-teman, karena ini dalamnya itu silet yang sangat tajam. Jadi bagi yang pemula itu pelan-pelan saja teman-teman, jangan terlalu ditekan dan jangan pula terlalu kuat dalam mengeroknya tuh. Nah, jangan terlalu kuat. Itu tinggal kita tempel dan kita geser ke bawah aja teman-teman. Jadi jangan ditekan, apalagi pakai kekuatan yang kuat. Pakai kekuatan jari-jari aja teman-teman. Nah, kita pakai jari saja, jangan memakai kekuatan tangan. Yang penting dia pas nempel itu langsung kita tarik saja dengan pelan-pelan. Intinya kalau tidak mau terluka itu jangan ditekan. Kalau ditekan itu langsung putih dia teman-teman. Nah itu sangat fatal sekali. Itu tidak boleh teman-teman. Semoga kita terjauhkan dari hal-hal tersebut. Dan untuk langkah selanjutnya ini untuk memotong bagian atas teman-teman. Jadi bagian atasnya ini kita rapikan dan dia tidak pengen terlalu pendek. Dan untuk teman-teman yang belum paham dalam cara menggunting rambut bagian atas menggunakan gunting, itu bisa lihat video ini teman-teman. Jadi kita memulai dari atas bagian sebelah kiri. Kita buat polanya di awal tadi dan itu terlihat. Pola selanjutnya itu terlihat teman-teman, ada bekas potongan sebelumnya itu terlihat. Nah setelah sebelah kiri terpotong, nah itu kita tinggal samakan saja teman-teman bagian kanannya dengan bagian kirinya. Nah terlihat itu kita tinggal samakan saja teman-teman. Jadi insya Allah mudah sekali. Kalau kalian sudah paham tekniknya itu mudah sekali teman-teman. Jadi tinggal diurutkan saja. Kalau rambutnya nyisir ke kanan, ya kita memulai dari sebelah kanan terlebih dahulu teman-teman. Kalau yang barbershop itu banyak yang dari tengah, nah itu bisa juga teman-teman. Tetapi kalau teknik itu saya jarang digunakan karena itu kita dalam mengeksekusinya itu agak sedikit lama ya teman-teman. Oleh karena itu cara ini saja dia sudah rata. Dan kalaupun kalian bisa menggunakan teknik yang kayak barbershop itu memulai dari tengah dalam pembuatan polanya itu nggak apa-apa teman-teman, malah lebih bagus dalam tekniknya. Tetapi ujung-ujungnya tujuannya itu sama teman-teman, membuat dia sama rata dan tidak ada yang panjang pendeknya itu tidak sama, itu kita buat rata semua teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Jikalau ada saran dan komentarnya mohon ditinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Thank you.